Tugas dan wewenang OJK. Pengertian OJK. OJK atau yang sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas OJK berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor modal. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK. Wewenang OJK antara lain yaitu terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank. Pengertian DSN MUI dan DPS. DSN MUI atau yang sering disebut dengan Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan DPS atau yang sering disebut dengan Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Peran, fungsi, dan tugas DSN MUI dan DPS. Peran DSN MUI. Peran DSN MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional yang tercermin dalam ketentuan pasal 1 ayat 12 UU PS 21 tahun 2008. Fungsi DSN MUI mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia untuk kesatuan dalam pelaksanaan sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia. DSN meneliti ulang dan memberi fatwa atas segala bentuk produk yang dikembangkan oleh institusi keuangan syariah. DSN juga mengesahkan usulan nama-nama orang yang akan disahkan oleh DPS yang ada di institusi keuangan syariah. Tugas DSN MUI menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atau jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atau atas produk dan jasa keuangan. Peran DPS di Indonesia masih belum optimal dalam melakukan pengawasan aspek syariah. Fungsi DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Tugas DPS mendiskusikan masalah transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan menetapkan sesuai tidaknya transaksi syariah. Kedudukan DSN MUI dan DPS dalam pasar modal syariah. Kedudukan DSN MUI, DSN MUI membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Kedudukan DPS sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang mengenai sesuatu yang berkaitan dengan aspek syariah.
sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kegiatan DPS dalam pengawasan internal syariah akan dilanjutkan oleh teman saya, Andika. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Soleh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang kegiatan DPS dalam pengawasan internal syariah. Yang pertama yaitu ada audit eksternal NT, yaitu aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan manajemen dan melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Selanjutnya, ada audit external force atau aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bank syariah. Dan yang terakhir yaitu penghitungan dan pembayaran zakat. Yang dimana di sini aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitungkan zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, selanjutnya ada fatwa-fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah. Yang dimana di sana tertera banyak sekali fatwa-fatwa. Yang pertama yaitu fatwa nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Ada fatwa nomor 32 tentang obligasi syariah, fatwa nomor 33 tentang obligasi syariah mudharabah, fatwa 40 tentang pasar modal dan pedoman umum, fatwa 41 tentang obligasi syariah ijarah, fatwa 59 tentang obligasi syariah mudharabah konvensional, fatwa 65 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, fatwa nomor 66 tentang waran syariah, fatwa 69 tentang surat berharga syariah negara atau lebih disingkat dengan SBSN, dan nomor 70 tentang metode penerbitan SBSN, nomor 71 tentang sell and leaseback, nomor 72 tentang ijarah sell and leaseback, dan yang terakhir yaitu fatwa nomor 76 tentang ijarah aset to be leased. Nah, itulah hasil kelompok kami. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam berbicara kelompok kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.